Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Filipus Rasul. Filipus merupakan salah seorang dari para rasulnya yang pertama. Tuhan Yesus bertemu dengannya dan berkata, "Ikutlah aku." Filipus sangat bersukacita bersama Yesus. Ia ingin membagikan sukacitanya itu kepada sahabatnya Natanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, kata Filipus, yaitu Yesus dari Nazaret. Natanael tidak ikut bergembira. Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dan bukannya suatu kota besar dan penting seperti Yerusalem. Jadi kata Natanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi Filipus tidak marah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia hanya mengatakan, "Mari dan lihatlah." Natanael pergi menjumpai Yesus. Setelah berbicara dengannya, Natanael juga menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea, sama seperti Rasul Andreas dan Rasul Petrus. Kemungkinan besar ia juga adalah seorang nelayan seperti mereka. Ia seorang yang polos hati, atau mungkin terlampau polos dan lugu. Karena keluguannya, suatu kali secara spontan ia pernah bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dan atas pertanyaannya itu Filipus memperoleh sebuah teguran. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Yohanes 14 ayat 9. Setelah bangkit, Filipus adalah salah satu murid Yesus yang karyanya paling banyak dicatat dalam kisah para rasul selain Petrus dan Paulus. Filipus pergi memberitakan Injil di Samaria. Di sana ia membuat begitu banyak tanda mujizat hingga penduduk kota itu dengan bulat hati menerima kabar gembira yang dibawanya. Filipus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mengusir banyak roh jahat yang merasuki orang-orang di situ. Ia juga menyembuhkan banyak orang lumpuh dan timpang, sehingga semua orang besar kecil mengikuti dia. Setelah itu, nama Rasul Filipus kemudian tidak lagi disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Lukas, sang penulis kitab, lebih memfokuskan tulisannya pada kisah dan karya Rasul Petrus dan Paulus. Menurut tradisi masyarakat Kristen perdana, Filipus berkarya di Syria, Frigia dan sekitar Asia Kecil, di mana ia kemudian wafat sebagai martir di Hierapolis, Frigia, sekarang wilayah Turki. Tanggal 27 Juli 2011, kantor berita Turki melaporkan bahwa para arkeolog telah menemukan sebuah makam yang diklaim sebagai makam Santo Filipus Rasul. Profesor Francesco de Andria dari Italia menyatakan
bahwa selama penggalian di Hierapolis dekat dengan kota Denizli, Turki, para ilmuwan telah menemukan makam dalam sebuah gereja yang baru ditemukan. Dia menyatakan bahwa desain makam dan tulisan-tulisan di dinding definitif membuktikan bahwa makam itu adalah makam Rasul Filipus. Perayaan 3 Mei, lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Betsaida, Galilea, Israel. Wafat tahun 80 sebagai martir, diikat pada salib lalu dilempari batu sampai mati di Hierapolis, Frigia, sekarang dekat kota Pamukkale, Turki. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.